sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mengakui satu lokasi tanah Dua orang. pasti salah satu palsu. Pasti nih satu palsu. Lanjutkan. Gimana tuh Pak Budi? Ya, pasti. Nggak mungkin satu tanah dua surat. Objeknya sama. Oke. Lanjut Pak Budi. Logikanya, oke? Nah, ini kita FKMTI. Nah, ini si perampas. Iya. Ini Pak. Bu Adi tadi, kasihan nanti dia. Dia kesini tapi belum nyampe Pak Budi. Oke. Iya. Nah, jadi syaratnya sesuai kita mengacu kepada PP 1061 ya. Iya, PP 1061 ya. Ya. Oke. Tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah. Nah, apa isi PP itu? Adalah satu bukti kepemilikan lama. Bukti kepemilikan lama ya. Apa bukti kepemilikan lama? Yaitu agendom, Enggak. girik, petok C, surat lurah, Iya. atau surat camat dan lain-lain. Itu bukti kepemilikan lama semua. Letter C. Girik letter C, pokoknya itu. Makanya saya minta ke Pak Karma, karena bukti kepemilikannya cukup dari lurah, namanya PM1. Iya. Ya, PM1. Dari lurah tuh PM1 ya. PM1 ya, dari lurah. Iya. Nah, lurah akan nanti begitu dia lihat petanya, oh peta desa, oh iya punya dia ya keluarinya. Dia keluarkan berdasarkan peta itu. Berarti kalau PM1 keluar tuh ada girik, ada yang lain-lain di baliknya. Iya. Oh iya. Oke, baik. Oke. Iya, Pak. Ya. Biasanya kadang-kadang kalau di Sumatera itu tidak ada girik. Pakai sporadik. Enggak, gini. Pengertian sporadik beda. Jadi pendaftaran tanah itu ada dua macam. Iya. Ada sporadik dan sistematik. Iya. Kalau sporadik, perorangan datang. Iya. Ini tanahku, dikasihnya ini gambarnya, ini surat dari desa, ini baru dilihat di lapangan, baru dimasukkan ke buku tanahnya BPN. Oh, berarti sporadik itu keluar dari BPN suratnya? Iya. Oke. Jadi nggak, pengertian sporadik itu orang melakukan pendaftaran perorangan Ke BPN. ke BPN. Oke. Kalau sistematik, Iya. BPN yang melakukan pemetaan secara keseluruhan, dibikin sertifikatnya, dibagikan ke rakyat. Ada pertanyaan Pak Budi, boleh? Oke. Sekarang kami kan sudah ada kelengkapan semua itu dari desa, dari BPN, peta BPN ada, kan semua ada dari BPN. Kemudian juga karena kami menduduki lahan itu tahun 1977, Gubernur membuat SK untuk sebuah PT tahun 1988. Gini Pak, Sebentar dulu. Enggak, gini. Ini Bapak saya suruh keluar nanti karena saya lagi nerangkan untuk orang banyak. Ini semuanya dulu. Semuanya. Bapak kasus. Ini Bapak untuk kepentingan Bapak. Gitu Tapi loh. sampai sekarang Bapak tidak bicara nunjukin ini loh. Dokumennya. Begitu Bapak lihat saya tahu Pak, karena saya udah diajarin 6 profesor. Saya itu belajarin mahalnya nggak karuan. Dari Jogja saya bayar, saya tidur di sini, hotelnya saya bayar, saya belajar. Saya tidak akan percaya apapun omongan Bapak sebelum saya lihat bukti hitam di atas putih. Jadi kalau Pak Karma itu kita sudah dengar, sekarang lihat dokumennya. Dokumennya. Nah, itu intinya Pak Karma. Nah, sekali Lanjut. lagi, ini Pak Karma, ini dia kepemilikan ini, tahun berapa? Nggak masalah. Oh, si perampas siapa? Gubernur keluarkan SK. Kalau SK-nya itu melanggar tidak sesuai dengan PP 24 dari PP 1061, ya dia pidana. Karena kalau gubernurnya nanti ternyata pidanakan dia dikejar-kejar ini. Dia mendukung kami. Umpamanya, gitu. Iya. Dia mendukung kami, Pak. Iya, Ah. Pak, maaf sekali lagi aku, cukup kalinya aku ngomong sekali, terakhir. Nanti Bapak silahkan keluar. Kalau Bapak tidak menunjukkan dokumen hitam di atas putih, jangan bicara ini. Mohon maaf. Artinya kita percaya, cuman Kami sekarang percaya. perlu lihat dokumen. Itu aja. Karena kalau Bapak bilang sudah, di dokumen kita itu tidak ada PM1-nya. Bukti surat ukur yang Bapak katakan di BPN itu Bapak WA, telepon itu orangnya sekarang, orang Bapak yang suka kirim sekarang. Saya mau lihat.
Jadi sudah. Ah, Berkas Jadi- dengan saya. hah? Berkas dengan saya. Oke. Iya. Kalau ada, jadi itu aja. Karena ini banyak orang Pak. Besok saya WA. Iya. Ah, jadi nanti itu makanya tadi lembaran pertama Pak dibikin buku seperti ini sehingga Pak pejabat, maaf ya, pejabat itu kalau Bapak suruh ngurusin urusan Bapak dia nggak mau. Dia hanya tahu aku punya pisau bisa mukul orang, datanya mana? Kau terangkan, kau ajarin aku. Karena dia bukan pelayan masyarakat. Begitu dia duduk di situ, dia jadi bos. Semua pejabat ciri khasnya begitu. Kalau kita berharap kita dilayani, itu omong kosong. Ya, oke, kembali lagi. Jadi saya katakan ya, pasti ada satu yang asli, satu yang palsu. Ya. Nggak mungkin nggak. Ya, lanjut. Ya, betul. Oke, kita tinggal memaparkan punya kita, memaparkan punya Lawan lawan. yang kita curigai ngambil punya kita. Ya, harus kita kerja keras. Kita paparkan secara detail baik tanggal tertua. Hmm. Nah, di sini nanti baru ada tim ahli. Tim ahli akan mengejar, ya. Salah satu tim ahli kita Profesor Mujakir yang sudah saya udah tanda tangan, ahli pidana. Profesor Mujakir pernah sering dengar kan? Nah, itu salah satu yang itu Ahli. yang anggota FKMT. Satu lagi dari UI, Pak siapa namanya? Warga Batak itu, orang Batak. Nah, kita begitu. Nah, jadi tolong nanti Bapak termasuk Pak Karma satu halaman saja Pak. Di Jadi paling satu lembar ini nanti katakan gini, bukti kepemilikan diri C nomor sekian itu dibuat halamannya, halaman 3. Nanti dilampirin supaya simpel. Nah, ini kasusnya Pak Karma, ada perjanjian. Perjanjian nanti belakangnya. Ya. Sama dengan Pak Patrick. Pak Patrick dia punya sertifikat nih. SHM. SHM ya, kalau Pak Patrick SHM. Nanti di SHM Bapak dilihat di lembaran itu ada ditulis dasar SHM-nya. Kalau girik, nah tulis giriknya. SHM tulis girik. Girik nomor sekian. Nah, girik ini di desa mana? Bapak datang di kelurahan. Minta, Pak, aku dulu SHM-ku ini giriknya dari sini, ya. Tolong dikeluarkan surat keterangan girik ini ada nggak di? Nanti lurah menuliskan, ini didukung, jadi berurut. Itu udah nggak bisa terbantahkan Pak. Karena saya takut nanti BPN kalau nggak kita izin dibedakkannya pihak lawan. Dia kembali ke PP 24 tahun 97. Kenapa? Dianggap PT itu beli. Perusahaannya beli dianggap. Perusahaannya beli. Beritikat baik. Beritikat baik. Nah, karena dia tidak pegang, tidak ada segan sama sekali, maka dianggap ini gitu. Padahal itu sertifikat dikeluarin oleh Keren. Nah, Enggak, di pojok Pak biasanya. Ini SK. Coba Pik, juga. bantu Pik. surat keputusan gubernur nih. Iya, ya SK. Gubernur daerah Jabar biasanya daftar isian pertanahan Pak. Bekas tanah. Oke. ada ya? Ada. Nah, nanti ini ke gubernur. Bapak lari ke gubernur. Ya dong. Iya betul. Di sini kan ada P3HT-nya, ada nomornya, ada nomor 8. SK gubernur. Bapak cari, Bapak kemari. Nah, jadi gini, semua dokumen yang dikeluarkan negara itu ada historicalnya. Kita kejar aja. Kalau ada nanti FKMTI gampang. Saya udah gampang sekarang. Saya tahu itu mana asli mana palsu. Begitu korbannya saya minta satu yang ngaku dia bawa korban perampasan. Tolong cek surat ini kamu cari. Dia nggak bisa. Kayak mundur gini. Dia menang pengadilan. Walaupun dia menang pengadilan, semua dokumennya saya cek satu-satu. Oh benar, ya udah baru kita maju. Iya.
Bisa juga seperti Pak Robert. Pak Robert itu Sumarekon, dia menang di pengadilan, padahal dia salah. Iya. Karena dia tidak mungkin bisa mengeluarkan dokumen yang giring itu. Ya. Oke. Lanjut Pak Budi, lanjut. Nah, nanti ini data pihak lawan ya. Ini Ya. diurut kepemilikannya apa? Nah, kepemilikannya apa? Nanti diurut satu-satu. Ah, disinilah yang dibutuhkan duit dalam jumlah banyak. Saya harus akuin. Bu Nur pun untuk membuktikan punya PT Sayana itu palsu, dia puluhan miliar habis. Waduh. Sama posisinya seperti saya. Gimana kalau rakyat? Ya, itu sebabnya kalau ada nanti korban mau tidak mau harus ada pemodal. Kayak Pak Robert mau ada pemodal karena nanti dikorek Sumarekon itu, giring itu dikejar kembali itu. Giringnya Sumarekon, di mana tempatnya ini, lokasinya di mana ini. Karena gini, sebelum kita buktikan bahwa dia ada pemalsuan, ya, kita kejar pidananya, mereka tidak akan membayar. Contohnya Pak Bu Nur, karena ada satu namanya Aan, dia jual 3 hektar. Aan itu anak buahnya Luhut bin Sarpanjaitan, tapi sekarang udah tak dipakai. Kantornya di Sungai Grong. Kita lihat di akte Aan, kita lihat sertifikatnya. Kok PT apa itu Aan itu? Sertifikatnya PT apa gitu? Bina Kualita bukan. Ya. Jadi ada di sertifikat itu ada PT. PT-nya kami ambil aktenya. Oh, di situ Aan. Nama PT-nya Aan. Oke. Sertifikatnya dasarnya apa? Kita korek, kita tanya, saya kirim orang. Nah, kenapa saya mau sama Bu Nur kita mau sampai Bantu. sertifikat apa Ya. segala macam? Karena memang datanya valid setelah kita Karena memang punya Bu Nur. karena punya Bu Nur. Iya. Ya. Dari mana? Kalau kami tidak melihat pengadilannya lagi, tapi bukti dasarnya, kepemilikan dasar. Karena kalau nanti suatu saat dia upaya hukum pun kita bisa lawan dengan bukti kepemilikan pemalsuannya. Iya. Karena Aan udah mengakui bahwa kita bilang kan, sebelum kita kenal, kau malsu gini. Dia udah bilang bisa kuselesaikan nggak? Kuselesaikan sampai gitu kan? Iya. Ya. Jadi pentingnya bukti kepemilikan itu di Itulah situ. pentingnya bukti kepemilikan ini. Supaya nggak fitnah, nggak nuduh-nuduh Nggak orang. fitnah, nggak nuduh. Jadi kalaupun ada putusan pengadilan, itu bisa kita bikin namanya adalah error in object. Saya ulangi lagi. Kalau ini nanti saya bawa umpamanya ke Departemen Dalam Negeri, ke Irjen, dia akan cek lapangan. Makanya kita punya SOP. Kita cek di lapangan. Ditinjau mana tanah dia diukur. Kalau sabar pungli datang, nggak mungkin satpam berani nahan. Nggak mungkin. Kalau ditahan datang UPT dari Mabes Polri. Kenapa saya kerja sama dengan si sabar pungli? Karena mereka itu punya lengan ya. Iya. Ya. Kalau yang lain kan enggak. Percuma kita kerjasama dengan Menkumham pamannya, nggak bisa. Hanya bicara data toh. Kembali ke sini Pak Budi, ini kan jelas. Sebenarnya kenapa itu bisa kejadian kayak begini kalau lihat kayak begini? Itu PP 24 tadi. Contohnya gini. Ini yang kebanyakan terjadi ini SAM. Ya, saya Pak. Ini punya Pak Patrick. Ya. Nah, SAM ini asalnya ini punya Pak Patrick ya. Ya. Ini saya harus hati-hati. Ya. Ini SK Gubernur. Ya. Benar kan? Ternyata SAM ini tidak di tempat ini. Ya. Kosong. Kosong. Tanah kosong. Nah, ini kan tanah negara. Ya. Nah, ada orang gubernur bermain nih, atau PP ini bermain
Oh itu SK gubernur, gue datang dong ke gubernur, Oke. keluarkan lagi SK. Biasanya kalau kayak gitu sih, setahu saya sih ada tertulisnya kan di poinnya itu ada kalau tanah ditelantarkan Pak. Jadi kemungkinan karena dipikir kosong cuma sebatas itu. Oh tapi itu kan prediksi. Iya. Enggak, kita bicara dokumen. Nah ini PT ini mengajukan Kemungkinannya ya. kemungkinannya. Oke. Atau ada orang yang tahu data ini, dia ngurus, buat lagi Pak, dikeluarkannya SK, bisa saja SK dia dimatiin. Oke. Tanpa yang punya tahu. Tanpa dia tahu. Oke. Nah, Ya. tapi kalau kita urut nanti begini kan ketahuan, tapi ini kan kita hanya prediksi. Iya, kita belajar Iya, prediksi. memahami Tapi kalau kita nanti urut, baru ketahuan. yang sebenarnya seperti yang apa. sebenarnya seperti apa. Nah, di mana unsur pidananya nanti muncul. Iya. Syarat yang mengeluarkan SK baru itu apa? Hmm. Dasarnya Dasarnya apa? apa ya? Dipenuhi tidak? Iya Nah, Pak Budi. kalau situ tidak dipenuhi, baru situ kita maju. Berarti ada kriminalnya. Bukan ada pidananya. Pidananya kan? Ya. Iya. Nah, tapi yang dimaksud bukti materi adalah bagaimana cara melakukannya, hubungannya, triknya, itu namanya bukti materi. Harus ada 3 bukti materi, itu langsung tersangka. Oke. Jadi kalau kembali ke Pak Patrick, bayangan sementara biar Pak Patrick terbuka ya. Ya. SHM-nya itu dari SK Gubernur. Iya. Karena tidak ditempati, kalau logikanya Pak Rofik, kemungkinan ada orang ngurus atau ada yang main-main. Ya. Ya. Karena dia bukan asalnya gini, Betul, pemberian. betul, sehingga inilah yang harus dibuka di sini ya. Harus dibuka. Iya, supaya Pak Patrick ngerti Ya, persoalannya. makanya tadi ada PT 1 yang nguasain ini namanya PT ini. Oke, ternyata PT itu tidak ada. Iya. PTX misalnya. Yang diblokir. Iya, Nah, berarti ini ada sesuatu. iya. Dimunculkan sesuatu yang tidak ada, tapi ada nomor rekeningnya. Nah, tapi di Menkumham juga nggak ada PT itu. Memang udah dihapus. Oh. Berarti ada PT yang lain. Berarti disitulah permainannya. Nggak apa-apa. Nanti kita minta Pak Petri datang ke sana ke Menkumham minta surat bahwa PT itu diblokir, keluarkan surat. Kalau itu saya nggak bisa. Harus yang berkepentingan. Iya. Tapi mungkin bisa kalau Pak Patrick datang ke BPN sendiri kan sebagai pemilik minta dibukakan warkahnya bisa begitu? Nggak. Bisa. Nggak mungkin. Karena kan bersangkutan Pak Patrick sendiri mengajukan untuk Itu menurut Bapak, buktinya yang namanya bukti Ani mau minta warkah tanahnya sendiri, sertifikat yang dia punya sendiri sampai KIP, sampai sidang, sampai PK, sampai aja. Nah, karena dia punya aturan dalam Permen nomor 18 kalau nggak salah saya itu di lingkungan yang BPN dia berhak kecuali pihak penyidik, Polisi sama ya. kejaksaan. Nah itu ada di Permen 11 tahun 2016. Itu makanya saya bilang, Bu Ani, lu nggak usah ke sana, kau datang aja kemari. Dia nggak mau datang, ya sudah. Kalau itu Pak Budi bisa bikin surat, BPN-nya yang datang. Makanya ini Pak Nugroho. sayang suaranya nggak bisa kencang. Iya. Nah, coba Bapak cerita sedikit tentang bagaimana proses klarifikasi Saber Pungli memanggil BPN sampai penyidikan berapa jam itu, Pak? kecil.